Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Pangestu, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Purbalingga. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Sekolah saya dari SD Negeri 1 Purbalingga Wetan terkait tentang bagaimana pengambilan keputusan dalam kasus yang ada di sekolah. Baik, langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fauzi. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dan sehat. Mohon maaf mengganggu waktunya. Hari ini saya ada tugas terkait dengan demonstrasi kontekstual tentang bagaimana cara pimpinan kepala sekolah di lingkungan saya itu terkait pengambilan keputusan Pak, terutama pada kasus-kasus yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan juga terkait tentang dilema etika antara yang sama-sama benar dengan benar. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Izin bertanya nih Pak. Nah, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak? Langsung ya. Perkenalkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi. Ini menjadi saya tugas kepala sekolah di SD Negeri 1 Purbalingga Wetan. Berhitung 1 Januari 2020. Kembali ke media bahwasanya pada kesempatan hari ini terkait dengan bagaimana Identifikasi. Terkait dengan permasalahan etika, memang kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan, yang mana keputusan yang kita ambil tentunya kita berusaha meminimalisir merugikan. Artinya keputusan yang kita ambil jangan sampai merugikan. Kemudian terkait dengan pengambilan keputusan ini tentunya harus mengikuti atau melalui berbagai sistem, di mana ketika ada permasalahan itu terjadi, maka kita yang pertama pastikan bahwasanya kita mendapatkan informasi yang lengkap terkait masalah yang terjadi, sehingga dari informasi yang masuk kita bisa sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Begitu. Baik Pak, berarti yang mengawali itu harus mencari informasi selengkap-lengkapnya nih Pak, untuk mempertimbangkan bagaimana nanti kelanjutan dari keputusan yang Bapak ambil. Selama ini bagaimana cara Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama pada kasus-kasus yang mungkin ada dua kepentingan yang sama-sama benar, tetapi masih dalam terkandung nilai-nilai kebajikan. Terkait dengan masalah seperti ini, ketika memang kita harus mengambil keputusan yang mana di mana semuanya hal baik, tentunya yang menjadi pertimbangan kita adalah di antara dua keputusan yang kita ambil itu, tentu kita akan mempertimbangkan mana yang lebih baik. Artinya semuanya baik, tapi yang lebih baik tentunya kita pilih. Dengan pertimbangan seperti itu, maka dalam keputusan kalau tidak sah. Terkait dengan ini memang kita harus bijaksana dalam menentukan pilihan, yang mana pilihan itu tentunya kita menghindari untuk merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan. Kita tentunya kuncinya adalah kejujuran dan keadilan dan gitu. Ketika memang masalah itu harus kita ambil, maka tentu kita yang sampaikan tadi bahwasanya kita mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait, terutama dari pihak-pihak yang bermasalah, sehingga jadi titik temu dalam kita menyelesaikan masalah. Harus ada nilai kebajikannya di situ, harus ada kejujuran dan keadilannya juga nih. Dan langkah-langkah apa saja sih atau prosedur apa yang Bapak lakukan selama ini dalam menangani beberapa kasus? Iya, tentunya ketika kita ada kasus, tentu kita identifikasi masalah, kita lakukan karena masalah itu terjadi apa faktor-faktor yang kemudian mengapa itu bisa terjadi, dan kemudian terkait dengan langkah yang akan kita ambil dalam keputusan, kita melengkapi dulu dari teman itu dengan informasi yang tidak hanya berpihak dan juga berpihak, yang tentu ini akan dijadikan dasar bagi keputusan. Nah, ini memang kalau terkait dengan dilema etika, memang kita perlu artinya perlu bijaksana dalam hal ini. Kenapa kebijakan? Karena memang terkait dengan masa itu tentunya berkaitan dengan naluri ya pada hati, sehingga menyelesaikan pun juga harus berkaitan dengan
ini berlanjut nih Pak, terkait dengan tadi prosedurnya sudah Bapak tadi menyampaikan bahwa ada identifikasi, terus ada dilihat dari faktor-faktor apa dulu, gitu ya, baru nanti diambil kebijakannya apa yang akan diputuskan. Nah, hal apa saja sih Pak yang menurut Bapak selama ini itu dianggap efektif dalam mengambil keputusan beberapa kasus? Ya, kalau ingin mengambil keputusan itu tidak lepas dari faktor komunikasi. Sehingga ketika kita akan mengambil keputusan, maka komunikasi dengan baik menjadi ciri menjadi faktor penentu. Ini tentunya terkait dengan hal ini tentu sharing dengan berbagai pihak, dan setiap permasalahan itu kita selesaikan dengan mendasari pada terkait dengan bagaimana regulasi yang ada, bagaimana dampak yang akan terjadi ketika kita keputusan, tentu kita harus pertimbangkan bersama. Regulasi ya Pak, terus tadi adanya komunikasi mungkin dari beberapa stakeholder ya Pak. Ya. Jadi tidak hanya keputusan dari Bapak sendiri, tetapi meminta bantuan atau pertimbangan dari beberapa orang. Nah, tadi kan Bapak menyampaikan ada beberapa hal untuk dianggap efektif di dalam mengambil keputusan. Yeah. Pasti di dalamnya juga ada terkait hal-hal yang menantang di dalam pengambilan keputusan itu. Nah, kira-kira hal apa saja sih Pak yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan? Tentu yang namanya mengambil kebijakan tentu ada pihak memang yang bisa dirugikan, ada pihak yang menguntungkan, tetapi kita meminimalisir kesenjangan itu dalam mengambil keputusan, ya tentu tantangan itu pasti terjadi. Nah, ketika untuk mengantisipasi supaya tantangan itu tidak terjadi, kita siap dalam menghadapi tantangan, tentu kita harus membekali dulu dengan terkait dengan membekali dulu dengan dasar hukum yang kuat, kemudian dengan pertimbangan kemanusiaan yang kita ambil, sehingga keputusan itu tentu bisa diterima oleh pihak yang terkait. Sesuaikan ya tantangan. Ya. Pasti ada ya Pak. Nah, apakah Bapak pada saat penyelesaian kasus ini itu memiliki sebuah rangkaian jadwal tertentu yang mungkin sekiranya itu sebuah penyelesaian itu harus langsung diselesaikan di tempat tersebut, atau mungkin dijadwalkan sampai beberapa hari seperti itu? Ya, terkait dengan penyelesaian masalah tentu kita tidak lepas dari seberapa kompleksnya masalah tersebut. Ketika masalah itu memang masalah sederhana, simpel, kita memang harus segera selesaikan. Tidak sampai berlarut-larut, dan misalnya itu selingkup yang lebih kecil, artinya kita tidak akan membuka masalah menjadi ke lingkup yang kedua. Ketika memang dari yang kecil itu diselesaikan, misalnya ini permasalahan di kelas ya selesaikan oleh wali kelas. Ketika wali kelas ternyata guru kelasnya tidak mampu, boleh konsultasi ke sekolah. Ketika dari sekolah tidak bisa diselesaikan, itu baru kita ke pengawas atau ke mobil, sehingga koordinasi terkait dengan penyelesaian ini betul-betul terstruktur. Artinya kita tidak ujuk-ujuk langsung ke atasan, tidak, tapi step by step, sehingga terkait dengan penyelesaian masalah tentu kita juga kembali lagi melihat permasalahan itu ketika sederhana selesaikan, ketika memang kompleks dan membutuhkan ada pihak yang harus dihadirkan, tentu kita mengadakan penjadwalan. Itu sehingga kita butuh waktu untuk pertemuan yang akan datang, kita pertemukan misalkan kejadian itu melibatkan orang tua dan orang tua dihadirkan, maka kita agendakan untuk dihadirkan orang tua dengan waktu yang berbeda kalau dengan masalahnya. Sehingga terkait dengan berapa hari itu tergantung kompleksitas dari masalah tersebut. Tapi kondisional ya Pak, Iya, sesuai dengan penting atau adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mungkin mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan selama ini? Ya, terkait dengan pengambilan keputusan tentu kami juga membutuhkan masukan dari beberapa pihak, terutama di sekitar kami juga ada guru-guru kelas, ada teman-teman dari karyawan yang bisa untuk sharing terkait dengan pengetahuan.
itu terkait dengan sekitar. Kemudian kalau untuk atasan kita ada pengawas, ada pembalut, ada pendidikan yang tentu kita bisa jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian masalah. Juga terkait dengan mitra dari sekolah, yaitu komunitas sekolah, juga tak lepas dari diminta pertimbangan atau diminta pendapatnya terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah. Tetapi sepanjang sekolah sudah bisa menyelesaikan, maka kita akan tidak keluar, akan diselesaikan di dalam sekolah tersebut. Semuanya nih Pak, Iya. itu ada membantu Iya, dalam memberikan bukan solusi ya Pak, tapi Iya. lebih tepatnya untuk sharing. sharing itu termasuk sama dalam penyelesaian masalah. Dari semua hal yang mungkin tadi sudah saya tanyakan kepada Bapak, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari beberapa kasus, mungkin pengalaman yang Bapak pernah alami seperti itu? Iya, ketika kita belajar dari masalah, tentu akan menunjukkan kebebasan bagi kita. Ketika kita belajar menghadapi masalah, tentu kematangan di diri kita semakin tinggi. Itu sudah pasti, karena semakin bijaksana dalam menyelesaikan masalah, tentu depan juga kita harus siap dalam menghadapi berbagai masalah yang akan terjadi setelahnya. Ketiga, terkait dengan menyelesaikan masalah itu adalah seni dalam kehidupan. Artinya masalah-masalah tentu tidak lepas dari bagaimana kita komunikasikan dengan baik. Komunikasi dengan baik adalah kunci pertama dalam kehidupan kita menyelesaikan masalah. Kuncinya tadi adalah komunikasi. Terima kasih banyak Pak Fauzi. Beberapa hal tadi saya sudah dapatkan dari Bapak terkait bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus, dari mempertimbangkan, mencari tahu informasi pentingnya terlebih dahulu, nanti baru menanyakan beberapa pihak yang terkait gitu nih Pak. Terus nanti baru mengacu kepada penyelesaiannya. Terima kasih banyak Bapak sudah membantu saya hari ini, di siang hari ini. Semoga apa yang Bapak berikan, saya juga mendapatkan pengetahuan yang banyak, ilmu yang banyak, dan semoga Bapak sehat selalu, diberkatkan segala sesuatunya, walaupun Bapak double ya Pak, menjadi pemimpin di ibaratnya kepala sekolah di SD Negeri 1 Purbalingga Wetan dan juga SD Negeri 2 Penampungan. Semoga Bapak bisa mengayomi seluruh guru-guru rekan-rekan sejawat ibaratnya bawahan Bapak, dan bisa menjadi amal Bapak selanjutnya. Terima kasih atas doanya tentunya sekolah, tapi kami bisa tidak ada istilah kita bisa semaksimal mungkin keseimbangan yang ada dalam tapi yang namanya manusia pun juga punya keterbatasan, itu ada yang masih berada di sini. Ini juga kami juga memaklumi kalau ada yang sudah seperti itu. Terkait dengan doa juga kami sampaikan kepada kemudian dalam proses dari CGP, kemudian nanti ke guru penggerak, kami berdoa sehat selalu dan sukses dalam mendukung karirnya di masa depan. Dan itu juga kemudian ke depannya juga menjadi kepala sekolah, jadilah kepala sekolah yang baik dan sehat. Gitu ya. Terima kasih Bapak waktunya. Oke, Mohon sama-sama. maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh, Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Musu. Mohon izin mengganggu waktunya. Hari ini saya ada tugas kebetulan di CGP itu untuk mewawancarai salah satu kepala sekolah untuk keterkaitannya bagaimana pengambilan nilai-nilai kebajikan dalam kepemimpinan. Siap. Wow. Mohon izin ya Pak, Iya. beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait tentang kasus mungkin di sekolahan ini atau selama ini Bapak sudah menjabat sebagai pemimpin dalam kepala sekolah, pasti ada hal-hal yang mungkin sering Bapak temui nih Pak. Nah, bagaimana Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang berada di lingkungan ini Pak, terkait tentang dilema etika atau kegiatan kasus yang benar dengan benar ataupun benar dengan salah, bagaimana Bapak melihat ini? Ya. Terima kasih kepada Ibu Dian
Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada panjenengan sudah memberikan untuk calon untuk kontrakan angkatan 11. Semoga lancar, tidak ada hal mencoba. Yang berikutnya kaitannya dengan apa yang panjenengan tanyakan tadi, bahwa untuk mengidentifikasi kasus yang dimana merupakan atau mengandung ilmu etika atau juga moral untuk terima kasih. Langsung saja saya jawab kaitannya cara saya mengidentifikasi kasus yang mengandung dilema etika atau juga moral. Yang utama yaitu saya mempelajari terlebih dahulu secara detail kasus tersebut, karena di situ ada dua kepentingan yang semuanya mempunyai nilai kebenaran atau kebajikan. Artinya dalam mempelajari itu kasus kan ada dua itu. Kalau saya lihat itu kasus yang bersifat pribadi atau kasus yang menyangkut kesalahan umum lagi. Jadi kalau timbul masalah di lingkungan kami itu saya harus mempelajari dahulu itu kasus termasuk kasus pribadi atau kasus yang umum atau satuan pendidikan. Jadi pertama harus kita pelajari secara detail. Yang kedua yaitu mempertimbangkan dengan keterlibatan semua faktor atau stakeholder yang ada di sekolah. Artinya bahwa di sini saya tidak akan melepas di Bapak Ibu guru atau wali siswa atau dewan komite selaku tetangga atau bahkan siswa. Sekiranya itu saya butuhkan informasi atau data-data untuk kepentingan penyelesaian kasus yang mengandung dilema etika atau urusan moral, maka itu semua akan saya libatkan untuk menyelesaikan kasus yang ada di satuan pendidikan. Seperti itu Bu. Jadi ada dua caranya mengidentifikasi, yaitu secara mempelajari secara detail dan mempertimbangkan semua faktor yang terlibat. Saya belajar banyak tentang sama-sama cara menyikapinya nih. Ini kalau misalkan saya runtutkan nih Pak, jadi yang tadi mempelajari kita, terus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada di sekolahan nih, baik dari keseluruhan guru, dewan komite, siswa dan wali siswanya seperti itu. Nah, bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama kalau misalkan ini kasus-kasusnya itu ada dua kepentingan yang sama besar gitu Pak? Iya. Atau sama yang mengandung nilai kebajikannya, apa yang Bapak pilihkan? Oh iya, kaitannya dengan cara saya menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus yang mengandung dilema etika atau urusan moral, itu memang saya harus yang langkah yang tercepat, yang tepat, yaitu mencari akar permasalahan. Nah di sini cara saya mencari akar permasalahan yaitu dengan cara mengadakan komunikasi dengan lingkungan sekitar. Jadi ini penting ketika suatu kasus berkembang di satuan pendidikan, maka agar keputusan yang diambil tepat, maka dia seorang pemimpin harus mencari dulu akar permasalahan dengan cara berkomunikasi, mungkin lewat syukuran atau mungkin lewat kopi darat atau mereka bersarang-sarang bareng-bareng, sehingga nanti akan diperoleh data-data informasi yang tepat. Jangan sampai kita mengalami kasus tapi langsung mengambil keputusan tanpa mendekatkan akar masalah yang terjadi di seperti itu. Iya, betul sekali. Nanti dari situ Pak, dari cara yang tadi mencari tahu akar permasalahannya nih Pak. Nanti setelah itu langkah prosedurnya itu bagaimana Pak? Oke. Jadi untuk langkah-langkah prosedur yang akan saya tempuh ketika saya sudah menemukan akar permasalahan, yaitu lanjutnya itu mengidentifikasi masalah yang terjadi. Kenapa? Karena ini penting. Ketika kita sudah mencari akar permasalahan terus identifikasi tidak diperlukan, maka akan kurang sinkron antara akar permasalahan dan identifikasi. Karena ketika seorang pemimpin satuan pendidikan bisa mengidentifikasi suatu masalah, itu masalah pribadi atau masalah di satuan pendidikan, maka keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat, tidak berat sebelah dan dapat diperlukan. Setelah mengidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengadakan komunikasi yang baik dengan semua pihak yang berkepentingan sampai
identifikasi itu hanya identifikasi secara semu atau palsu lah ya. Karena ini penting karena suatu masalah bisa lama atau tidak. Suatu penyelesaian itu tergantung dengan proses kita menggunakan komunikasi atau pendekatan kepada lingkungan sekitar yang itu seperti itu. Biasa saya dapat ilmu lagi nih Pak. Nah, kira-kira hal apa saja nih Pak yang selama ini mungkin sudah dianggap efektif Pak Habib itu mengambil keputusan dalam beberapa kasus-kasus yang ada di sekolah? Untuk hal yang saya anggap efektif dari sekian cara yang saya lakukan yaitu yang hanya satu, yaitu melalui pendekatan persuasif, komunikasi yang efektif. Apabila seorang pemimpin satuan pendidikan tidak punya kemampuan untuk melakukan pendekatan persuasif lewat komunikasi yang efektif, maka suatu masalah yang berkembang tidak akan terselesaikan. Karena ini salah satu cara yang tepat dan bijak ketika ada masalah kita selesaikan secara persuasif, komunikasi yang efektif. Jangan asal ketok palu, ada masalah langsung ketok palu salah, nanti kurang bijak orang. Begitu Ibu. Baik Pak. Tatkala nih Pak, misalkan ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, apakah Bapak itu langsung menyelesaikan pada saat itu juga di tempat itu, atau ada trik-trik khusus atau jadwal-jadwal terkhususnya untuk Pak Habib itu menyelesaikannya? Apakah menggunakan bentuk prosedurnya itu seperti apa yang akan dijalankan? Ya, untuk tata kelola penyelesaian suatu kasus yang mengandung dilema etika atau tuntutan moral, kalau saya melihatnya secara kondisional dan situasional. Artinya, saya melihat urgen atau penting tidaknya itu kasus diselesaikan secara cepat. Jangan sampai kasus itu harus diselesaikan hari itu, tapi kita malah berbelit-belit sampai 2 atau 3 hari. Tapi ya harus selesai hari itu juga sehingga tidak merambat ke kasus yang lain. Tapi juga apabila kasus itu membutuhkan data atau informasi yang banyak karena kasusnya berat, maka jangan sampai kita harus memutuskan di hari itu juga, tapi kita buat planning mungkin 3 atau 4 atau 5 hari sehingga data atau informasi yang kita butuhkan dan data-data atau informasi yang tepat, akurat dan bisa diberikan. Jadi intinya ketika ada melihat kasus, saya harus profesional dan situasional. Dan ketikanya kasus itu bagi itu seperti itu. Sesuaikan dengan waktunya ya kondisi. Yeah. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini kok Pak Habib bisa mempermudah atau membantu Pak Habib dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di atau mengambil keputusan yang ada di sekolah ini? Untuk faktor-faktor yang saya anggap mempermudah dalam mengambil keputusan itu ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu contohnya adalah kemampuan seorang pemimpin bisa memberikan melakukan komunikasi yang efektif. Ini penting. Karena ketika seorang pemimpin satuan pendidikan tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berdialog dengan orang lain, maka apabila ada kasus akan langsung menemukan keputusan tanpa mencari akar permasalahan. Itu penting. Yang kedua, waktu. Ini juga manajemen waktu penting bagi seorang pemimpin di satuan pendidikan, karena apabila waktu tidak dimanage secara tepat, maka seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita melihat urgen tidaknya suatu kasus. Apabila kasus itu harus hari itu diselesaikan, harus hari itu diselesaikan apapun yang terjadi. Karena mungkin apabila tidak diselesaikan hari itu, maka akan merambah ke kasus yang lain. Tapi apabila kasus itu berat, butuh data, informasi yang banyak, maka jangan hari itu diselesaikan, tapi kita ambil 2-3 hari, kita kumpulkan data, baru kita ambil keputusan. Jadi seperti itu Ibu. Itu yang faktor internal. Satu lagi ada komunikasi, ada waktu, terus yang terakhir yaitu mengutamakan rasa kemanusiaan. Ini yang mungkin sudah jarang ya bagi seorang pemimpin di satuan pendidikan, karena biasanya seorang pemimpin mungkin keren, galak dan lain sebagainya. Tapi kalau saya kedepankan rasa kemanusiaan atau rasa, karena ini sangat penting sehingga nanti bisa nyaman. Itu kalau dari faktor ini. Kalau yang eksternal yang pertama yaitu aturan. Ini jelas.
aturan dibuat oleh kita, kesepakatan dibuat oleh kita, maka aturan itu harus dilaksanakan. Jangan terus kita buat tapi kita langgar. Maka kita harus berorientasi pada aturan. Kita harus taat kepada aturan, kita harus patuh kepada kesepakatan yang kita buat, sehingga nanti ke depan kedisiplinan itu akan tetap terjaga. Yang kedua, yang berkaitan dengan faktor eksternal yaitu kondusivitas. Ini penting karena ketika kita terjadi suatu permasalahan atau kasus di satuan pendidikan, tapi di lingkungan kita tidak kondusif, di dalam juga tidak kondusif, maka kita tidak akan cepat menyelesaikan suatu permasalahan. Mungkin kasus itu butuh hanya 1 hari, tapi karena tidak kondusif sampai berhari-hari. Harusnya 7 hari selesai, tapi karena tidak kondusif 1 hari. Jadi itu kurang. Jadi itu sekiranya untuk faktor yang mempermudah saya, yaitu internal dan eksternal. Dari beberapa hal yang tadi sudah disampaikan, pembelajaran apa yang mungkin Bapak bisa ambil kayak gitu dari pengalaman-pengalaman yang Bapak sudah alami gitu seperti ini? Untuk pembelajaran yang dapat saya ambil itu dari beberapa kasus yang terjadi di SMP Satu Bojong, baik yang pribadi maupun yang umum. Yang pertama, bagi seorang pemimpin satuan pendidikan itu pasti akan menimbulkan rasa kritis, kreatif, reflektif, dan peduli. Itu jelas itu, karena ketika suatu masalah tapi kita tidak punya rasa kritis, apalagi rasa kemanusiaan atau peduli itu, maka masalah itu akan lama terselesai, tidak cepat. Dan juga kreatif, kita harus bisa mencari solusi yang terbaik ketika ada kasus. Jangan hanya diam sebagai penonton biar teman-teman guru mencari solusi, tapi sebagai seorang pemimpin juga harus memberikan solusi yang terbaik. Jadi mohon maaf, mungkin ada sebagian pemimpin yang hanya diam, ya itu memang kurang tepat, ya, tapi harus sama pemimpin harus kreatif memberikan solusi penyelesaian, termasuk reflektif, yaitu memberikan efek samping dari masalah itu. Jangan sampai masalah ini menimbulkan masalah yang lain. Itu seorang pemimpin juga harus paham betul. Jadi ketika tumbuh kasus, maka harus segera diselesaikan. Jadi tidak akan menular ke kasus-kasus. Terus yang berikutnya yaitu ini merefleksikan nilai-nilai dari sekolah. Dan artian nilai sekolah yang sudah kita buat, kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama harus kita junjung. Jadi ketika kita ada kasus itu merefleksikan nilai-nilai dari sekolah tersebut. Jadi itu pembelajaran yang saya dapat dari suatu kasus yang terjadi di masyarakat. Luar biasa sekali, saya dapat ilmu yang banyak dari Pak Habib. Semoga nanti ilmu dari Bapak itu saya bisa terapkan juga untuk anak-anak saya, dan kemungkinan bisa menjadi ilmu lagi buat saya. Ternyata selama ini banyak sekali hal yang harus saya pelajari, dan ternyata menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah karena harus tidak boleh berat sebelah juga ya Pak. Harus berada di tengah. Terima kasih waktunya nih Pak Habib. Mohon maaf apabila mengganggu, dan terima kasih sekali lagi. Semoga Bapak selalu sehat, selalu diberikan keberkahan oleh Allah, dan selalu menjadi pemimpin yang bisa disegani dan bisa menjadi teladan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.